Novel Baswedan kembali membuat kegaduhan. Novel dan kawan-kawan mencoba mengadu ke Komnas HAM. Ya, gak heran lagi ya kawan ya. Karena kerjaan Novel Baswedan selalu ingin didramatisir dan sinetron seperti yang selama ini mereka lakukan kalau ada tangkapan KPK. Nah, biar orang lain simpatik dengan mereka, biar dipikir orang lain bahwa mereka seperti malaikat yang suci tak bernoda. Nah, termasuklah ketika mereka ujian pengangkatan ASN. Karena tidak lulus, mereka menampilkan diri di TV-TV, ke ICW, ke Komnas HAM dengan alasan mereka disingkirkan. Nah, ini case yang sangat sederhana sekali. Dari ribuan peserta ujian ASN di KPK, terdapat 75 orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Itu adalah proses peralihan dari KPK, ya pegawai KPK yang sebelumnya bukan ASN dan sekarang akan menjadi ASN. Dalam proses ujian, hal yang wajar bila ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Nah, terus apa yang diributkan gitu loh. Nah, karena ini yang menjadi kebiasaan mereka, suka drama dan main sinetron yang sekarang mereka pertunjukkan lagi, padahal mereka sadar dan mereka tahu mereka tidak lulus. Itu adalah risiko dari sebuah ujian. Kalau sudah tidak lulus, ya sudah keluar. Yang buat publik makin bingung, keinginan Novel Baswedan ini apa? Karena kan adanya undang-undang revisi KPK dan di sana sudah diisyaratkan bahwa seluruh pegawai KPK akan berubah menjadi pegawai ASN. Dan saat itu Novel Baswedan sudah menolak untuk menjadi pegawai ASN. Tetapi sekarang ya dia tidak ingin keluar dari KPK. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar pada publik. Ya logikanya seperti ini. Kalau tidak cocok, tidak sejalan aturan dan keinginan pribadinya, ya sudah mundur. Artinya sudah berada di tempat yang tidak tepat. Kalau mau jadi penegak permasalahan korupsi di luar KPK ada wadahnya, seperti ya gabung ke ICW atau membuat lembaga organisasi pemberantasan korupsi yang lainnya ya. Ya tidak harus bertahan di KPK gitu. Mau jadi apa di KPK? Di luar KPK ada organisasi yang menampungnya atau organisasi yang dibentuk untuk memperhatikan koruptor. Nah, itu lebih menghargai bagi Novel Baswedan. Nah, gak guna ngadu dan tampil di sana sini, membuat drama berharap simpatik dari pemerintah, dari rakyat. Nah, ini malah membuat orang-orang semakin bosan melihatnya gitu. Hasil seleksi KPK sudah dijalankan, diikuti, tetapi hasilnya dia tidak terima karena dia tidak lulus. Ya, mungkin gini ya, dia sudah merasa nyaman selama ini di KPK dan merasa punya kuasa, punya jabatan dibandingkan ketika dia bertugas di kepolisian. Ketika dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN di KPK, seketika itu pula jabatannya dicopot dan dicabut dari KPK dan kehilangan segalanya di KPK. Di mana KPK itu menjadi tempat dia mendapatkan sesuatu dan jati dirinya. Nah, merasa pedih, sedih, dan tak dihargai karena ditinggal KPK itu ya hal yang wajar.
namanya juga selama ini punya jabatan tiba-tiba dicopot. Kembali lagi, itulah resiko ujian. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. KPK kedepannya harus benar-benar menjadi lembaga yang independen. Tidak lagi memiliki relasi spesial atau titipan atau hubungan yang erat dengan organisasi manapun, seperti yang selama ini terjadi. Sehingga lembaga KPK bukan lagi lembaga yang berpihak kepada kelompok manapun. Karena siapa organisasi atau kelompok yang campur tangan dan membela ketidaklulusan Novel Baswedan ini patut dicurigai bahwa itulah kelompok atau organisasi atau lembaga yang tidak menginginkan KPK menjadi lembaga yang independen. Gampang. Nah, harapan kita tentunya seluruh rakyat Indonesia segeralah akhiri drama dan sinetron Novel Baswedan. Sedangkan sinetron yang tidak ada ratingnya pasti akan langsung ditutup. Apalagi drama Novel Baswedan ini sama sekali tidak ada faedahnya bagi Indonesia. Yang ditangkap itu koruptor yang sekelas ratusan juta, 1 miliar, 2 miliar. Sedangkan anggaran yang mereka minta kepada pemerintah itu hampir dan bahkan triliunan gitu. Ada kerugian mempertahankan KPK, tetapi karena adanya komitmen dari negara terhadap pemberantasan korupsi, seharusnya KPK menyadari itu dan mengambil sikap agar masyarakat kembali percaya kepada KPK. Ya. Mulailah tinggalkan metode drama dan sinetron, karena masyarakat sudah pintar dan muak melihat sinetron ala KPK selama ini. Ya, KPK harus berbenah sebagai lembaga yang efisien dengan kinerja yang efektif, membangun sistem pemberantasan korupsi sehingga dapat dihentikan. Biarlah koruptor ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian, dan KPK fokusnya kepada pembuatan program atau pembangunan sistem agar praktek korupsi dapat dihentikan. Karena apabila KPK menangkap koruptor, itu penuh drama dan sinetron. Jadi seolah-olah mereka hebat. Padahal biaya mereka saja tidak setimpal dengan hasil tangkapan. Ya. Sekali lagi, KPK fokuslah untuk membangun sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Karena potensi korupsi di Indonesia itu begitu tinggi dan terbuka. Ya. Sekali lagi, semangat buat KPK. Rakyat menunggu gebrakan KPK RI.